Ya baik, selamat pagi semuanya. Untuk tampilan di layarnya sudah keluar di monitornya. Sudah. Sudah keluar ya. Ya, jadi di minggu ini, di pertemuan minggu ini, di hari Kamis ini kita ketemu lagi di mata kuliah manajemen proyek yang membahas mengenai tentang pengurangan durasi proyek dan penjadwalan sumber daya. Nah, jadi karena ada proyek tersebut dilakukan dalam waktu yang cukup lama, dalam waktu tempo yang bisa dibilang cukup lama, maka perlu dilakukan hal-hal yang krusial atau hal-hal yang penting. Apa yang harus dikurangi, apa yang harus direduksi, sehingga pada saat pengerjaan atau pelaksanaan proyek tersebut dapat berjalan dengan baik dan berjalan dengan efektif serta efisien tanpa harus mengganggu kegiatan yang ada. Lalu apa saja yang bisa dikurangi, hal apa yang bisa direduksi, nanti bisa kita coba lihat ya di materi ini mengenai hal-hal apa yang bisa direduksi. Kemudian ada satu fasilitas atau satu tools yang bisa Anda pergunakan untuk membantu dalam hal mengatur penjadwalan. Jadi di pengerjaan proyek tersebut Anda bisa melakukan scheduling atau penjadwalan dengan menggunakan software. Nah, software apa yang bisa digunakan? Ya sama halnya seperti software-software yang lain, seperti kalau Anda menggunakan Microsoft Word, itu berfungsi untuk mengolah kata atau mengetik kata atau menyimpan kalimat atau menyimpan paragraf, menyimpan gambar dan lain sebagainya. Misalkan menggunakan Microsoft Excel, itu berfungsi untuk melakukan kalkulasi atau membantu penghitungan. Nah, di bagian ini, software apa yang bisa digunakan kalau misalnya Anda pernah mendengar atau pernah mempergunakan. Nama softwarenya adalah Microsoft Project. Jadi pada saat Anda menginstal Office atau Microsoft Office, itu banyak sekali fitur atau part-part dari Microsoft Office yang bisa dipergunakan. Salah satunya ada Office Excel untuk grafik, kemudian Office Word, kemudian Office Access, ada Office PowerPoint, kemudian di bagian ini ada Microsoft Office, Microsoft Project. Ya, jadi balik lagi ke materi ini, ke PPT-nya, ke PowerPoint-nya. Di bagian ini adalah sebagai pengantarnya atau prolognya. Di bagian ini menjelaskan tentang pelaksanaan suatu proyek yang menjadi beberapa alasan yang dapat menjadi dasar untuk melakukan pengurangan atau durasi. Jadi durasi tersebut dilakukan pengurangan
dari suatu proyek yang dikerjakan. Nah, apa yang menjadi salah satu alasan? Yang menjadi salah satu alasan yang paling umum adanya suatu pengurangan proyek tersebut dengan disebut dengan kata impose project duration date, tanggal waktu proyek yang terbebani. Jadi karena proyek tersebut cukup panjang waktunya atau cukup banyak waktu yang dibutuhkan, maka proyek tersebut kadang-kala sering membebani suatu pekerjaan yang lain, suatu kegiatan yang lain. Nah, inilah yang menjadikan satu permasalahan sehingga dilakukanlah pengurangan durasi waktu. Sebagai contoh, misalkan ini hanya contoh ya, nanti Anda bisa improve atau menganalogikan dari contoh yang ada. Ini ada contohnya, jika seorang kepala daerah membuat suatu pernyataan atau suatu statement, misalnya di pilkada, pemilihan kepala daerah atau pemilihan suatu gubernur atau pemilihan presiden, ada satu statement atau janji-janji politik yang dikatakan seorang kepala daerah membuat sebuah pernyataan publik bahwa proyek jalan layang yang akan dibuat atau dibangun tersebut menghabiskan waktu kurang lebih selama 1 tahun. Jadi diperkirakan proyek tersebut akan berlangsung selama, suaranya bisa didengar dengan jelas ya untuk suaranya? Bisa ya, bisa terdengar. Bisa, Pak. Ya. Jadi kita lanjutkan lagi ya. Nah, yang berikutnya adalah dalam kasus ini seringkali pernyataan yang telah dibuat tersebut, yang artinya statement yang sudah dikatakan proyek jalan layang tersebut akan selesai dalam waktu 1 tahun. Pernyataan yang telah dikatakan tersebut atau bisa dibilang janji atau perkiraan yang sudah disebutkan tersebut tidak mempertimbangkan masalah. Nah, jadi hanya memperkira-kira, oh ini kira-kira proyek ini bisa selesai 1 tahun. Nah, tetapi aktualnya permasalahan-permasalahan yang sesungguhnya itu belum diprediksi secara komprehensif atau secara menyeluruh. Nah, sehingga pengerjaan proyek tersebut bisa jadi lebih dari waktu yang ditentukan. Misalnya yang pertama kali dikatakan 1 tahun bisa jadi selesai dalam waktu lebih dari 1 tahun, 2 tahun, atau 1,5 tahun. Karena pernyataan tersebut dikeluarkan pada saat proyek masih dalam tahap konseptual. Nah, inilah pernyataan misalnya mengatakan dalam waktu 1 tahun itu hanya berupa prediksi atau berupa tahap konseptual, belum mempertimbangkan aspek-aspek aktualnya atau aspek-aspek teknisnya secara detail, apa saja yang mempengaruhi atau bisa memperlambat atau mempercepat dari pengerjaan proyek tersebut. Namun, di dalam kenyataannya yang biasa disebut impose project duration, inilah yang seringkali harus dihadapi oleh
penanggung jawab dari proyek tersebut. Nah, ini yang jadi suatu problem atau suatu permasalahan yang harus diselesaikan oleh orang yang mengatakan berapa lama durasi waktu pengerjaan proyek tersebut. Inilah yang menjadi satu tanggung jawab yang harus diberikan atau harus diselesaikan pada saat dia memberikan pernyataan tersebut. Kemudian total biaya untuk setiap durasi waktu adalah hubungannya dengan biaya langsung atau direct cost dan indirect cost. Jadi ada biaya langsung itu yang dimaksud dengan biaya langsung, biaya yang pasti. Yang dimaksud dengan biaya langsung itu direct cost, biaya keperluan yang pasti dibutuhkan. Misalkan sebagai contoh atau umpama ya, misalkan membangun proyek jalan layang, ya biaya pastinya adalah menghabiskan atau membutuhkan pasir atau membutuhkan semen dan lain sebagainya. Itu pasti dibutuhkan. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan biaya tak langsung atau biaya tak terduga atau biaya yang tidak disangka-sangka di dalam penghitungan kalkulasi tersebut tiba-tiba dibutuhkan. Artinya biaya tersebut tidak diprediksi ingin dikeluarkan, berjalannya proyek tersebut ternyata ada biaya yang secara tidak langsung harus dikeluarkan untuk menjalankan proyek yang sedang berjalan. Nah, ini adalah biaya tak langsung bersifat kontinu selama proyek, sehingga pengurangan durasi proyek berarti pengurangan dalam biaya tak langsung. Nanti kita bisa lihat ya untuk grafik perbandingannya antara biaya langsung dengan biaya tak langsung. Kemudian biaya langsung meningkat jika durasi proyek dikurangi dan durasi awalnya yang direncanakan. Jadi kalau direpresentasikan atau digambarkan di dalam grafik ini adalah suatu grafik, tampilannya seperti ini. Jadi di bagian grafik ini ada warna merah. Di sini ada. Lalu apa perbedaannya? Ya bisa dilihat di pola grafik ini. Di sini ada plotting atau penjelasan mengenai hubungan antara biaya, di sini ada biaya dengan durasi proyek. Jadi kalau ini adalah durasi, katakanlah durasi ini kita disebut saja dengan waktu yang dibutuhkan. Kalau misalkan ini merepresentasikan ini adalah satuannya, umpama ya, misalkan ini adalah satuannya bulan. Jadi waktu yang dihabiskan itu sekitar kurang lebih kalau di bagian ini adalah 14 bulan. Kemudian biaya ini adalah cost-nya atau anggaran yang dikeluarkan. Untuk yang direct cost, misalkan di 5 bulan pertama, ini karena plottingnya itu di cut di 5 bulan di 5 bulan pertama. Jadi sebelum itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita cut misalkan di perhitungan di pertengah di 5 bulan ini. Di bagian ini, di sini dilihatkan direct cost-nya itu pada berjalannya waktu proyek selama 5 bulan, 6 bulan,
7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, dan seterusnya sampai di 14 bulan. Ini adalah biaya yang dibutuhkan tersebut semakin lama semakin berkurang. Artinya biaya langsungnya semakin berkurang. Sebagai contoh misalkan ingin membangun jembatan layang. Berarti kan kalau biaya directnya atau biaya langsungnya membutuhkan pasir atau membutuhkan semen. Ya jelas di bagian-bagian awal itu pada saat membuat konstruksi, membuat jembatan atau membuat pondasi banyak sekali membutuhkan semen. Otomatis biayanya tinggi. Kemudian di bulan berikutnya semen-semen tersebut atau bahan-bahan tersebut telah terpasang, maka kebutuhan pembelian pasir, kebutuhan untuk membeli semen, pasir, kemudian alat pengaduk dan lain sebagainya menjadi berkurang. Terus lama-lama berkurang seiring dengan berjalannya pengembangan proyek tersebut yang hampir selesai. Jadi dia semakin kebutuhan utamanya semakin berkurang karena sudah mulai terpasang di proyek tersebut. Nah, di indirect cost, dia biaya tak langsungnya itu ya kebalikannya. Jadi kalau misalnya di bagian awalnya itu hanya mengeluarkan sedikit, berjalannya waktu, ada saja keperluan-keperluan yang kadangkala itu menambah kebutuhan untuk dikeluarkan di dalam pengerjaan proyek tersebut. Misalkan kalau untuk indirect, misalkan membangun proyek jalan tol. Nah, biaya tak langsungnya apa? Misalkan biaya untuk mengatur jalan tersebut, misalkan pada saat jalan tersebut sudah mulai terpasang, sudah mulai dilakukan pemasangan semen dan lain sebagainya. Nah, ada biaya-biaya lain sebagai contohnya hanya umpama, misalkan dibutuhkan biaya untuk pengawasan. Jadi ketika instalasi dari semen tersebut belum terpasang secara kuat atau secara benar, nah dibutuhkan untuk penjagaan wilayah atau penjagaan daerah yang belum boleh dilalui atau belum boleh dilintasi oleh orang secara umum. Jadi itu perlu dijaga dulu. Nah, proses penjagaannya terus jelas membutuhkan suatu cost atau membutuhkan suatu biaya untuk menjaga daerah yang belum boleh dilakukan atau dilintasi. Ya, itu hanya salah satu contohnya. Contohnya ya banyak sekali. Nanti Anda bisa menginfo sendiri biaya-biaya apa saja yang tidak berhubungan langsung. Jadi kalau direct cost itu adalah biaya pastinya, biaya yang pasti dibutuhkan, biaya utamanya atau bahan pokok yang perlu dibeli atau bahan pokok yang perlu dibelanjakan untuk keberlangsungan dari pengerjaan proyek tersebut. Sedangkan kalau indirect adalah kebutuhan atau keperluan yang sifatnya hanya sebagai pelengkap atau sebagai penambah dari proyek yang sedang berlangsung tersebut. Ya, oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya, oke. Jadi kalau belum ada pertanyaan, saya lanjut lagi di slide berikutnya. Nah,
Ini adalah contohnya ya, contoh yang tadi yang maksud dengan biaya tak langsung atau garis yang berwarna biru indirect cost. Jadi ini adalah biaya tak langsung. Contohnya apa saja? Bisa misalkan tadi seperti melakukan pengawasan. Nah, itu adalah contohnya melakukan pengawasan. Misalkan proyek pembangunan gedung bertingkat atau proyek pembangunan kantor. Ya, yang pertama kali dilakukan setelah proyek tersebut adalah memberikan keamanan atau memberikan pengawasan atau membentuk security, karena gedung atau bangunan tersebut katakanlah belum memiliki pintu. Jadi masih terbuka antara pintu masuk dengan pintu keluar, sedangkan di dalam bangunan gedung tersebut sudah diletakkan berbagai macam alat kebutuhan kantor dan lain sebagainya. Nah, seperti itu, maka diperlukanlah keamanan atau pengawasan untuk mengawasi selama 24 jam dari proyek yang berlangsung tersebut. Karena kalau misalnya tidak dilakukan keamanan atau penjagaan, bisa saja alat-alat tersebut ada yang hilang atau ada yang mengambil atau ada yang menukar dan lain sebagainya. Itu merupakan biaya tak langsung karena pengawasan itu bukan merupakan suatu objek utama atau objek yang menjadi objek yang akan dijadikan proyek tersebut, karena proyek utamanya adalah umpama misalkan proyek pembangunan gedung bertingkat atau proyek pembangunan gedung perkantoran atau proyek pembangunan jalan layang atau proyek pembangunan jalan tol dan lain sebagainya dan seterusnya. Lalu pengadministrasian. Jadi di bagian ini ada administrasi, juga merupakan bisa dimasukkan ke dalam indirect cost atau biaya tidak langsung. Di bagian administrasi ini mengumpulkan atau memasukkan siapa-siapa saja yang terlibat atau proses pendataan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan, itu masuk ke dalam administrasi atau pendataan. Lalu konsultan ini juga masuk ke dalam biaya tidak langsung, karena di bagian konsultan ini merupakan tahapan yang perlu dilakukan untuk memberikan bimbingan atau arahan serta konsultasi terhadap proyek yang sedang dilakukan tersebut, apakah mengalami kendala atau mengalami kemajuan atau tidak ada permasalahan. Jadi itu yang perlu dikonsultasikan kalau misalnya proyek tersebut ada permasalahan, ada hal-hal yang dipermasalahkan, itu bisa ditanyakan langsung di konsultan yang menangani proyek yang berlangsung tersebut. Kemudian biaya tak langsung, biaya tidak langsung ini secara umum bervariasi dengan waktu. Oleh karena itu, pengurangan waktu akan menghasilkan pengurangan dalam biaya tak langsung. Jadi, waktu yang dibutuhkan atau waktu yang diperlukan itu sangat erat sekali hubungannya dengan biaya tak langsung. Jadi, semakin lama proyek tersebut berjalan, maka hitungan biaya tidak langsung atau indirect cost-nya itu akan banyak yang perlu diperhitungkan. Kemudian ini adalah yang tadi, selanjutnya direct cost.
atau yang biasa disebut biaya langsung. Jadi biaya langsung ini adalah biaya yang wajib. Yang dimaksud dengan biaya langsung ini adalah biaya wajib atau biaya yang pasti dikeluarkan. Mau nggak mau itu pasti. Karena dia langsung. Artinya kalau misalnya biaya ini tidak dianggarkan atau tidak dikeluarkan, ya proyek tersebut ya dengan kata lain tidak akan berjalan atau tidak akan bisa dilaksanakan. Apa saja yang masuk dengan biaya langsung ya sama seperti yang tadi sudah disebutkan, seperti bahan baku atau sumber pembuatan dari proyek tersebut. Kalau membangun proyek pembangunan gedung, berarti ya bahan bakunya adalah bahan untuk membuat gedung tersebut seperti semen, batu bata, kemudian pasir, kemudian genteng, kaca, dan seterusnya. Tergantung proyek apa yang dikerjakan. Kalau misalkan membangun proyek pembuatan pembangkit tenaga listrik menggunakan tenaga air, ya berarti membutuhkan instalasi listrik, ada turbin, ada generator, kemudian ada alat-alat yang diperlukan untuk membangun proyek tersebut. Itu adalah biaya langsung, biaya yang dikeluarkan, yang harus dikeluarkan. Karena kalau tidak dikeluarkan, proyek tersebut tidak akan berjalan. Kemudian tenaga kerja. Tenaga kerja ini adalah merupakan salah satu bagian dari direct cost. Kemudian peralatan. Peralatan jelas itu merupakan direct cost atau biaya langsung yang harus dikeluarkan. Seperti kalau membangun proyek pengerjaan jalan tol, ya peralatan ya pasti membutuhkan traktor atau eskavator, yaitu pasti diperlukan untuk meratakan jalan, atau kalau jalan tol tersebut membuat jalan baru seperti harus menebang pohon, harus menyingkirkan objek yang besar di depannya, pasti membutuhkan eskavator. Nah, itu adalah alat-alat yang pasti diperlukan untuk pengerjaan proyek tersebut. Jadi nanti Anda bisa berimprovisasi atau mengembangkan sendiri apa saja yang dibutuhkan atau apa saja yang diperlukan untuk pengerjaan suatu proyek yang berlangsung. Jadi kalau mengerjakan proyek jalan tol dengan proyek pembuatan gedung, kemudian pembuatan waduk atau tempat penyimpanan air, atau proyek mobil hemat energi, jelas berbeda antara nama-nama yang dibutuhkan. Misalkan untuk biaya tak langsung, apa saja yang harus diklasifikasikan, yang harus dimasukkan ke dalam kelompok tersebut. Kemudian biaya langsungnya apa saja yang diperlukan. Karena di bagian ini biaya tidak langsung dan biaya langsung itu bergantung dari pengerjaan proyek apa yang akan dilakukan. Lalu selanjutnya, di bagian selanjutnya adalah tahapan atau 3 langkah utama yang dibutuhkan untuk membuat grafik biaya. Tidak ada grafik biaya dengan graf durasi proyek. Yang pertama adalah melakukan kalkulasi atau penghitungan total biaya waktu untuk durasi yang terpilih. Kemudian biaya tak langsung
Jadi menghitung total biaya tidak langsung untuk durasi proyek yang terpilih. Jadi yang dimaksud dengan durasi proyek yang terpilih itu adalah waktu yang dihabiskan atau waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan proyek tersebut. Jadi kalau waktunya 1 tahun, ya berarti durasinya proyek tersebut dalam waktu 1 tahun. Kalau proyeknya 1,5 tahun, berarti durasinya adalah 1,5. Kemudian yang ketiga, menjumlahkan total kedua jenis biaya tersebut. Jadi pertama, menghitung total biaya. Jadi total biaya itu semuanya semua dari kebutuhan pokoknya atau semua dari direct cost-nya dihitung, lalu menghitung total biaya tak langsung dan menjumlahkan antara direct cost dengan indirect cost. Lalu yang berikutnya ada beberapa pertimbangan yang bisa diperoleh dari penggunaan hubungan antara biaya, misalnya ada grafik masih hubungan antara biaya dengan waktu proyek atau lama pengerjaan dari proyek tersebut atau periodenya. Yang pertama adalah crash time. Crash time. Jadi apa itu crash time? Jadi di bagian ini crash time adalah menentukan atau penentuan crash time untuk proyek yang berukuran sedang dapat menjadi sulit. Hal ini crash time terkadang sulit untuk dikomunikasikan. Nah, yang dimaksud dengan crash time ini waktu yang sulit diperkirakan atau sulit diprediksi. Jadi misalkan dalam waktu 1 hari ya, kalau hitungan 1 hari ini orang itu kan kalau pekerjaan itu kan dilakukan kalau kerja normal ya, kerja standar itu kan dimulai dari jam 8 pagi